Gokil dan penuh kejutan. Persebaya Surabaya kembali menunjukkan mental baja dan efektivitas luar biasa saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Liga 1. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Bajul Ijo sukses menggilas tuan rumah dengan skor telak 0-3. Hasil ini bukan sekadar kemenangan biasa, melainkan bukti kedewasaan permainan, kedalaman skuad, serta ketajaman lini serang Persebaya di bawah arahan Bernardo Tavares. Sejak menit awal pertandingan, PSIM Yogyakarta tampil agresif dan mendominasi jalannya laga. Dukungan penuh supporter membuat Laskar Mataram berani menekan tinggi dan menguasai penguasaan bola. Aliran serangan PSIM berjalan rapi, dengan kombinasi umpan pendek serta pergerakan dinamis dari lini tengah. Namun, dominasi tersebut berulang kali mentah di hadapan pertahanan disiplin Persebaya yang tampil Spartan, rapat, dan penuh determinasi. Persebaya Surabaya memilih bermain lebih pragmatis. Anak asuh Bernardo Tavares tidak terpancing untuk keluar menyerang secara terbuka. Mereka menunggu momen yang tepat, bertahan dengan organisasi yang solid, lalu melancarkan serangan balik cepat yang mematikan. Skema inilah yang akhirnya menjadi kunci keberhasilan Bajul Ijo dalam laga ini. Momen krusial pertama hadir pada menit ke-34. Berawal dari umpan terobosan tajam Malik Rizaldi yang membelah pertahanan PSIM, bola mengarah ke Bruno Moreira. Meski pergerakan Bruno langsung ditutup bek lawan, kecerdikan sang playmaker menjadi pembeda. Dengan sentuhan backheel cerdas, Bruno Moreira mengalirkan bola ke Galih Freitas yang muncul dari lini kedua. Tanpa ragu, Galih Freitas melepaskan finishing berkelas yang menggetarkan gawang PSIM dan membawa Persebaya unggul 0-1. Tertinggal 1 gol, PSIM Yogyakarta tidak kehilangan semangat. Mereka terus menggempur pertahanan Persebaya melalui De Valente dan Hermin Neljeta. Namun, sosok Hernando Ari tampil luar biasa di bawah Mistar. Penyelamatan demi penyelamatan krusial berhasil ia lakukan, menjaga keunggulan Persebaya tetap aman. Drama berlanjut di babak kedua. Persebaya semakin percaya diri dan menunjukkan kedalaman skuadnya. Pada menit ke-73, rekrutan asing terbaru Bruno Pereira mencatatkan momen spesial. Tendangan keras kaki kiri Bruno Pereira meluncur deras dan berbuah gol debut yang membuat skor berubah menjadi 0-2. Belum cukup sampai di situ. Pada menit ke-83, Persebaya kembali mencetak gol ketiga melalui aksi soloran berkelas dari tengah lapangan, melewati beberapa pemain PSIM sebelum menuntaskan peluang dengan tenang. Skor 0-3 pun menutup laga. Kemenangan ini mengantar Persebaya Surabaya ke peringkat 6 klasemen sementara dengan 31 poin dari 18 pertandingan, sementara PSIM Yogyakarta harus puas berada di posisi 7 dengan 30 poin. Sebuah laga yang menegaskan bahwa efektivitas dan kualitas individu mampu mengalahkan dominasi permainan. Memasuki jalannya pertandingan, PSIM Yogyakarta langsung mengambil inisiatif permainan dengan tempo tinggi. Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Sultan Agung, Bantul, Laskar Mataram tampil agresif sejak menit awal. Penguasaan bola lebih banyak berada di kaki para pemain PSIM yang berusaha membangun serangan melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan pergerakan cepat dari lini tengah. Tekanan konstan ini membuat Persebaya Surabaya harus lebih banyak bertahan dan menunggu celah untuk melakukan serangan balik. Persebaya sendiri tampil dengan pendekatan yang sangat disiplin. Bernardo Tavares kembali menerapkan skema khasnya, yakni pertahanan rapat dengan transisi cepat. Jarak antar lini dijaga tetap kompak, membuat ruang gerak pemain PSIM di area berbahaya menjadi sangat terbatas. Meski terus ditekan, Persebaya tetap tenang dan tidak panik, menunjukkan kedewasaan bermain yang semakin matang. Peluang berbahaya pertama PSIM datang melalui De Valente yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola mengarah ke sudut gawang, namun Hernando Ari tampil sigap dengan refleks cepatnya. Tak lama berselang, Hermin Neljeta juga mendapat peluang emas melalui pergerakan di sisi sayap, tetapi lagi-lagi lini pertahanan Persebaya dan penjagaan ketat membuat peluang tersebut gagal berbuah gol. Di tengah dominasi PSIM, Persebaya justru mampu memanfaatkan satu momen dengan sangat efektif. Gol pembuka lahir pada menit ke-34 melalui skema serangan balik cepat. Malik Rizaldi mengirimkan umpan terobosan akurat yang membelah pertahanan PSIM. Bola sempat mengarah ke Bruno Moreira, namun langsung ditutup oleh bek lawan. Dalam situasi tersebut, kecerdikan Bruno Moreira menjadi penentu. Dengan sentuhan backheel yang cerdas, ia mengalirkan bola ke Galih Freitas yang muncul dari lini kedua. Tanpa ragu, Galih Freitas melepaskan finishing berkelas yang membawa Persebaya unggul 0-1. Gol ini mengubah dinamika pertandingan.
PSIM Yogyakarta semakin meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Serangan demi serangan dilancarkan melalui sayap maupun tengah, namun efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi kendala utama. Hernando Ari kembali tampil sebagai tembok kokoh dengan beberapa penyelamatan krusial yang menjaga keunggulan Persebaya hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSIM tetap tampil menekan. Beberapa pergantian pemain dilakukan untuk menambah daya gedor, sementara lini tengah terus berusaha mengontrol permainan. Namun, Persebaya tampil semakin disiplin dan solid. Garis pertahanan diturunkan sedikit lebih dalam, dengan fokus utama mematikan ruang gerak De Valente dan Herminel Jeta yang menjadi motor serangan PSIM. Persebaya tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai lebih berani keluar menyerang saat mendapat kesempatan. Serangan balik yang mereka lakukan kerap merepotkan lini belakang PSIM, meski belum langsung menghasilkan gol tambahan. Bernardo Tavares juga melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran dan intensitas tim. Momen penting kembali hadir pada menit ke-73. Rekrutan asing terbaru Persebaya, Bruno Pereira, mencatatkan debut manisnya. Mendapat ruang di luar kotak penalti, Bruno Pereira melepaskan tendangan keras kaki kiri yang meluncur deras dan tak mampu dibendung kiper PSIM. Gol ini membuat skor berubah menjadi 0-2 dan semakin memukul mental tuan rumah. Tertinggal 2 gol, PSIM Yogyakarta mencoba bangkit dan meningkatkan tempo permainan. Namun, kepercayaan diri mereka mulai menurun seiring solidnya pertahanan Persebaya. Justru Bajul Ijo kembali menunjukkan kualitas individu pada menit ke-83. Berawal dari penguasaan bola di lini tengah, seorang pemain Persebaya melakukan soloran berkelas, melewati beberapa pemain PSIM sebelum dengan tenang menuntaskan peluang. Gol ketiga ini memastikan kemenangan telak 0-3 bagi Persebaya Surabaya. Hingga peluit panjang dibunyikan, PSIM Yogyakarta tidak mampu mencetak gol balasan. Persebaya menutup laga dengan performa yang nyaris sempurna, mengombinasikan disiplin taktik, efektivitas serangan, serta penampilan individu yang menentukan. Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat berharga bagi Persebaya Surabaya. Tambahan 3 poin membawa Bajul Ijo naik ke peringkat 6 klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 31 poin dari 18 pertandingan. Posisi ini menjaga Persebaya tetap bersaing di papan atas dan menunjukkan konsistensi performa mereka di tengah ketatnya persaingan liga. Sementara itu, PSIM Yogyakarta harus puas berada di peringkat 7 dengan 30 poin dari 18 laga. Meski kalah, performa dominan yang mereka tunjukkan menjadi modal penting untuk laga-laga selanjutnya. Evaluasi pada penyelesaian akhir dan efektivitas serangan menjadi pekerjaan rumah utama bagi Laskar Mataram.